Hai, welcome back to our YouTube channel. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai Counseling Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Kalian pasti penasaran kan, apa ya REBT itu? Yuk, kita simak penjelasannya bareng-bareng. Dari pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy. Pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy atau REBT adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya didapatkan melalui belajar sosial. Menurut Ellis, ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu. Yang pertama, antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapak individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. 2. Belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang terdiri dari 2 macam, yaitu keyakinan rasional atau RB dan keyakinan irasional atau IB. 3. Emotional consequence, yaitu konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hubungan emosional terhadap keyakinan dari penyebab suatu peristiwa terjadi. Selain itu, Ellis juga menambahkan D dan I dalam rumus ABCD ini. Seorang terapis harus melawan atau dispute keyakinan-keyakinan irasional agar klien bisa menikmati dampak-dampak atau efek psikologi positif dari keyakinan-keyakinan yang rasional. Proses berpikir menurut pandangan dari EBT, individu memiliki 3 tingkatan berpikir, yaitu berpikir tentang apa yang terjadi berdasarkan fakta dan bukti-bukti, mengadakan penilaian terhadap fakta dan bukti, lalu keyakinan terhadap proses bukti-bukti dan evaluasi. Ellis berpendapat bahwa yang menjadi sumber terjadinya masalah-masalah emosional adalah evaluative belief, yang dikenal dengan istilah REBT adalah irrational belief, yang dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu 1. Demands atau tuntutan, adalah tuntutan atau ekspektasi yang tidak realitas atau absolut terhadap kejadian atau individu yang dapat dikenal dengan kata-kata seperti harus, sebaiknya, dan lebih baik. Lalu yang kedua ada outfoolishing, adalah cara melebih-lebihkan konsekuensi negatif dari suatu situasi sampai pada level yang ekstrim sehingga kejadian yang tidak menguntungkan menjadi kejadian yang sangat menyakitkan. Lalu yang ketiga ada low frustration tolerance atau LFT, adalah kelanjutan dari tuntutan yang selalu berada dalam kondisi nyaman dan merefleksikan ketidaktoleransian terhadap ketidaknyamanan. Lalu yang terakhir ada global evaluation of human worth, yaitu menilai keberhargaan diri sendiri dan orang lain. Ciri-ciri dari Counseling Rational Emotive Behavior Therapy. Yang pertama, dalam menelusuri masalah klien yang dibantunya, konselor berperan lebih aktif dibandingkan klien. Konselor harus melibatkan diri dan berusaha menolong kliennya supaya dapat berkembang sesuai dengan keinginan dan disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya. Lalu yang kedua, dalam proses hubungan konseling harus tetap diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan klien. Dengan tercipta dan terpeliharanya hubungan baik ini dapat dipergunakan oleh konselor untuk membantu klien dalam mengubah cara berpikirnya dari yang tidak rasional menjadi rasional. Lalu yang terakhir, dalam proses hubungan konseling, konselor tidak banyak menelusuri masa lampau dari klien. Tujuan dari Rational Emotive Behavior Therapy, dimana menurut Ellis, membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik, yang berarti menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi diri mereka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami oleh mereka. Sedangkan menurut Muhammad Surya, ialah yang pertama, memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola pikir yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan lebih logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang merusak. Yang ketiga, untuk membangun self-interest, self-direction, tolerance, acceptance, uncertainty, flexible commitment, scientific thinking, risk-taking, dan self-extension client. Teknik dalam LGBT, berbagai teknik dapat digunakan dalam konseling melalui pendekatan LGBT. Sejumlah teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, dan yang kedua emotif, dan yang ketiga itu aspek perilaku. Yang pertama itu terdapat metode kognitif. Metode kognitif ini adalah mempertanyakan keyakinan irasional, pekerjaan rumah, kognitif, terus mengubah gaya berbahasa, dan selanjutnya itu adalah humor. Dan yang kedua yaitu metode emotif. Metode emotif ini adalah imajinasi rasional emotif, terus bermain peran, selanjutnya itu latihan menyerang rasa malu. Dan selanjutnya itu penggunaan kekuatan dan ketegaran. Dan yang ketiga ini metode perilaku, yaitu conditioning operan, terus prinsip mengatur diri, dan selanjutnya itu destinasi sistematik, terus selanjutnya itu teknik bersantai, dan yang terakhir itu adalah permodelan. Dryden dan Ninan 2015 mengemukakan bahwa langkah-langkah terapi dapat dikelompokkan lagi berdasarkan tahapannya, yaitu
Tahap awal atau beginning stage. Pada tahap pertama, terapi diarahkan untuk membangun keakraban dan kesepahaman yang menjadi landasan kegiatan terapi berikutnya. Tahap tengah atau middle stage. Tahap kedua merupakan tahap yang banyak menyita waktu dan tenaga. Pada tahap ini, terapis dan klien bekerja keras mengidentifikasi masalah dan berupaya mengatasinya. Tahap akhir. Tahap akhir dalam proses terapi adalah tahap di mana konselor akan mengakhiri sesi konseling. Kelebihan dari Counseling Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Kelebihan yang pertama yaitu kerangka ABC sederhana dan jelas menggambarkan bagaimana terjadinya gangguan pada manusia dan cara-cara di mana perilaku bermasalah dapat diubah. Yang kedua, mendapatkan penekanan pada wawasan atau insight baru diperoleh ke dalam tindakan. Yang ketiga, fokus pada pengajaran cara klien untuk melanjutkan terapi mereka tanpa intervensi langsung dari terapis. Yang keempat, penekanannya pada praktik terapi yang komprehensif dan integratif. Kelemahan dari Counseling Rational Emotive Behavior Therapy. Yang pertama, penggunaan efektif terhadap intervensi terapi perilaku kognitif memerlukan studi ekstensif, pelatihan, dan praktek. Yang kedua, eksplorasi masa lalu tidak efektif dalam membantu klien mengubah pemikiran yang salah dan perilakunya. Yang ketiga, karena sifat aktif dan direktif dari pendekatan ini, terkadang terdapat penyalahgunaan kekuasaan terapis dengan memaksakan ide-ide tentang apa yang merupakan pemikiran rasional. Kemudian yang keempat, REBT ini adalah terapi yang kuat dan konfrontatif. Terkadang, klien akan mengalami kesulitan dengan gaya konfrontatif tersebut. Oke teman-teman, segitu dulu ya penjelasan dari kami mengenai REBT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.